Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Kaminaki episode 5. Cerita pun berlanjut dengan pemahaman bahwa mereka terkejut dengan rencana Loki untuk membunuh Kaisar. Dia mengulangi tujuan untuk memastikan bahwa rekannya mendengar dengan baik. Yakito sangat skeptis karena dia tahu bahwa dia seharusnya berada di tangan Kaisar. Di samping Loki meletakkan tangannya dan di pundaknya seperti teman lama yang ingin memastikan bahwa dia siap untuk melawan kekaisaran juga. Adar pun terkejut dan berubah menjadi marah setelah menyadari bahwa rekannya telah mengkhianati kekaisaran. Dia pun segera menyerang, namun sebelum dia melepaskannya, Loki menusbalnya dari belakang. Dan saat Adar terbaring di lantai, dia pun dilumpuhkan oleh rasa sakit. Dan serangan tiba-tiba, Loki pun mengingatkannya bahwa dia telah terperangkap di dalam kemampuannya. Ditimpakan kepada Adar, dia yang juga melupakan ilusi dan dia sebenarnya terikat dengan Betran. Dia pun mengeluh dalam kebingungan dan ingin tahu mengapa dia juga terikat Loki. Dia pun mengabaikannya dan bertanya kepada Yakido dan Matama. Apakah mereka siap untuk pergi ke istana kekaisaran? Dan mereka pun menuju ke Capitol dan melanjutkan ke istana tanpa insiden. Loki meninggalkan mereka di garis koridor dengan penjaga ekspresi stern. Mereka pun tiba di ruang audiensi Kaisar, di mana mereka bertemu dengan bos yang duduk di tahta yang ditinggikan. Adar pun dipermalukan dengan melemparkan dirinya ke Kaisar. Dan dia pun mulai meminta maaf dengan putus asa dan gagal dalam misinya untuk memberantas desa yang menyinggung dia, bahkan lebih malu membiarkan Loki si pemberontak kotor berdiri di hadapannya. Dia pun terkejut mendengar Kaisar memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dia pun mengungkapkan bahwa kedatangan Yukito telah meningkatkan mencapai tujuan tersebut. Kaisar pun menjelaskan bahwa mereka telah melihat banyak negara berperang dan akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri demi Tuhan. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah terulangnya kehancuran tersebut adalah untuk mengendalikan orang yang benar. Yakido pun terkejut mengetahui bahwa konsep itu ada di dunia tersebut dan bahkan bertanya-tanya apakah Kaisar kedua itu berasal dari dunia yang berbeda. Matama juga memperhatikan sesuatu dan berjalan ke pilar. Dia pun menghancurkannya dan mengungkapkan bahwa semua orang bertingkah aneh. Lalu dia pun mengkonfirmasikan bahwa Yakido dan Adar telah berbicara dengan mayat selama ini. Ilusi pun mulai runtuh ketika sifat sebenarnya dari tempat itu terungkap. Keduanya berdiri dengan mulut terbuka lebar. Loki tidak terkejut bahwa Matama melihat melalui penipuan yang dia jelaskan bahwa apa yang mereka lihat adalah gambar palsu yang dibuat oleh fasilitas Loki. Loki pun berjalan dan menendang kerangka dari Cybertron yang mirip tengkorak kopet yang mendarat di sebelah Adar yang terganggu. Loki pun terus menyatakan bahwa kaisar negara itu meninggal berabad-abad yang lalu. Semuanya pun telah dikendalikan oleh mesin-mesin. Di fasilitas itu yang dia kumpulkan sebelum kematiannya, dia ditugaskan untuk memelihara kamar-kamar, tetapi dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang bagaimana semuanya bekerja. Mesin-mesin telah menganalisis dan mengendalikan semua aspek negara dari ekonomi dan pertumbuhan populasi, sehingga pemberantasan fenomena alam semua untuk mempertahankan negara kekaisaran tersebut tidak berubah. Sebenarnya orang yang disebut Majelis Yakido melihat sekeliling dan sedikit bingung bahwa dunia telah dikendalikan oleh sains. Sejak dia mengharapkannya menjadi era yang lebih primitif dan terisolasi. Dari mereka yang tidak menyesuaikan diri, ditambah pemberantasan hal-hal yang menyenangkan. Dan sistem akhir kehidupan adalah bentuk kontrol yang paling murni. Pada pagi itu, Yakido mengetahui bahwa mesin itu lebih maju dari apapun sejak zamannya. Dia pun sekarang mulai meragukan segalanya, jadi dia pun tahu tentang dunia tersebut. Matama mengungkapkan bahwa sudah berapa ribu tahun sejak dunia dihancurkan, beberapa orang pintar termasuk diantaranya yang selamat dan bersatu.
membangun tanah yang tidak akan pernah bisa menemui nasib yang sama lagi. Sementara dalam prosesnya mereka juga menghapus kepercayaan pada Dewa Yakido. Dia pun terkejut bahwa dia mengetahui informasi tentang dunia tersebut selama ini dan bertanya di mana mereka berada. Dewi Bondon pun menjatuhkan bom bahwa itu adalah bumi. Dia mengirimnya sangat jauh ke masa depan. Di kepala Yukido pun mulai berputar dengan wahyu yang tidak berada di isekai. Dia ingin tahu mengapa dia membawanya, jadi dia mengingatkannya bahwa itu adalah keinginannya ketika dia tenggelam di lautan. Dia pun meminta untuk dilahirkan kembali ke dunia tanpa dewa atau agama. Dia mengatakan bahwa tidak mudah untuk dilakukan. Ditemukan waktu seperti itu dalam sejarah manusia. Matama pun bergegas ke Yakido untuk validasi pria tersebut. Lalu pria itu pun merasa marah karena hanya membuktikan pendapatnya bahwa dewa terputus dari manusia karena mereka hanya melihat sebagai mainan mereka. Loki pun menyela dan menyarankan kepada Matama bahwa mereka merusak mesin di dalam ruangan dan mengklaim bahwa itu akan membawa kehancuran Empire. Eder pun mencoba memprotes dengan menyatakan bahwa Arkon dilahirkan untuk hidup, untuk Empire. Akan tetapi Loki merasa sudah waktunya sandiwara berakhir, karena orang-orang yang menciptakan sistem itu dirindukan dan sekarang adalah waktu yang tepat. Sejak muncul orang yang mampu melakukan hal tersebut, Arkon pun memohon kepada Matama dengan senang hati melakukannya karena sistem merupakan ancaman bagi Yakido. Dia memintanya untuk menunggu saat Loki berbalik. Yakido telah menutupnya dan melemparkan tendangan ke arahnya, yang berhasil dia blokir. Dia pun dengan cepat melakukan serangan sambil mengayunkan pisau dan menyerang. Tetapi Yakido dengan mudah memblokir dan melemparkannya ke lantai hingga mubui. Dia pun menahannya di ujung pisau dengan pedangnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adil mencoba memberinya informasi yang berguna. Yakido mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya di dalam ruangan atau dimanapun di sekitar istana kekaisaran. Dia pun menuntut untuk mengetahui apa tujuannya ketika negara dihancurkan. Loki pun memberitahunya bahwa dia menumpahkan kacang dan membuat waffle. Yakido pun mengakhiri itu dengan menusbol pisau di dekat endasnya untuk menunjukkan bahwa dia serius dan menyebabkan sedikit luka di pipinya. Sementara di wajahnya dia pun bertanya sekali lagi bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Loki pun berpikir ke upacara akhir di kehidupan yang berlangsung. Setiap hari keluarganya hanya mengambil semuanya secara normal dan tidak ada perlawanan. Dia pun melihat seekor kecoa pergi berdiri di atasnya dan bergegas pergi. Dia pun merasa serangga itu lebih baik daripada manusia.